Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati, Krama Bali, yang berbahagia dan sekaligus saya banggakan, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, serta selalu dalam lindungan Yang Widiwasa. Pada hari ini, hari yang baik ini, saya akan menyampaikan keluarnya instruksi Gubernur Bali sejalan dengan terbitnya kebijakan baru dari Bapak Presiden Republik Indonesia, juga setelah mempertimbangkan kondisi di daerah Provinsi Bali. Adapun pertimbangan keluarnya instruksi Gubernur Bali ini adalah pertama, penyebaran COVID-19 semakin meningkat dan meluas yang harus diwaspadai dan diantisipasi melalui pembatasan aktivitas di luar rumah dan mengurangi interaksi dengan orang lain dengan penyelamatan umat manusia. Yang kedua, upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 harus diperkuat demi terwujudnya keharmonisan alam, kerama, dan budaya Bali sesuai visi pembangunan daerah Bali, Nangun Sat Kerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Adapun dasar pertimbangannya adalah pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 tanggal 31 Maret 2020. 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020. 3. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor MAK/2/3 Romawi/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2020. Dan 4. Keluarnya Keputusan Gubernur Bali nomor 270/04G/HK/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Provinsi Bali tanggal 30 Maret 2020. Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang dikeluarkan tanggal 1 April tahun 2020. Yaitu 1. Instruksi ini disampaikan kepada Bupati Wali Kota Sebali, Padisada Hindu Dharma Indonesia Sebali, Majelis Desa Adat Sebali, Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 4, Kepala KSOP Benoa, Kepala KSOP Gilimanuk, Kepala KSOP Padang Bae, Kepala KSOP Celukan Bawang, Kepala Balai Penyelenggaraan Transportasi Darat Wilayah 12. 2. Instruksi Gubernur ini berisi A. Memperkuat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah dengan 1. Belajar di rumah, kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media pembelajaran secara daring atau online. 2. Bekerja di rumah. Pertama, penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pegawai diupayakan dilaksanakan dari rumah, kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. 2. Kegiatan bisnis atau swasta diupayakan dilaksanakan dari rumah, kecuali untuk kegiatan memberikan pelayanan secara langsung. 3. Beribadah
di rumah. Selanjutnya, B. Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata dengan menutup operasional objek wisata, menutup operasional hiburan malam, meniadakan kegiatan keramaian dan atau kehiburan, termasuk tajen, dan meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. C. Memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama dengan melaksanakan kegiatan adat dan agama di rumah. Dalam hal kegiatan adat dan agama harus dilaksanakan di luar rumah, hanya melibatkan paling banyak 25 orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. D. Memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan keluar dan atau masuk ke Bali dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Perjalanan keluar dan atau masuk ke Bali hanya dapat dilakukan apabila terdapat keperluan yang sangat mendesak atau warga negara asing yang akan kembali ke negaranya. 2. Pembatasan ini tidak berlaku bagi angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instruksi yang ketiga, kepada otoritas bandara dan otoritas pelabuhan agar meningkatkan pengawasan dan seleksi secara ketat terhadap perlintasan orang dan atau penumpang sesuai protokol pintu masuk. 4. Kepada Bupati Wali Kota Sebali agar melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparat keamanan setempat agar instruksi ini berjalan secara efektif. 5. Memohon kepada masyarakat Bali untuk melaksanakan instruksi ini dengan tertib dan disiplin, serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Selain instruksi ini, saya juga perlu menyampaikan himbauan berkenaan dengan warga Bali yang tinggal di luar Bali. 1. Saya memohon dengan hormat kepada warga Bali yang tinggal di luar Bali selama masih ada pandemi COVID-19 agar tidak pulang kampung ke Bali. 2. Sebaiknya bersabar dengan tetap berada di wilayah domisili masing-masing secara maksimal mencegah penyebaran COVID-19 demi keselamatan kita bersama. 3. Saya mohon agar selalu mengikuti arahan Bapak Presiden dan pemerintah daerah setempat dengan tertib dan disiplin. Dan terakhir yang keempat, saya mengajak semuanya agar kita terus berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir. Itulah yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.